Timnet sempat berbincang dengan Peggy Setiawan di rumahnya pasca dinyatakan bebas. Peggy sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya dan berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki cepat terungkap. Baik Good People, saat ini saya sedang berada dengan Peggy Setiawan. Ya, Peggy Setiawan mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda dari mulai ditetapkan tersangka sampai ditahan, bisa diceritakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai dari awal, dari pertama saya ditangkap, ya saya langsung di BAP, terus hampir nggak ada waktu istirahat lah, nggak ada waktu buat istirahat. Selama itu terus saya langsung dimasukkan ke ruang tahanan. Setelah itu ya alhamdulillah kedatangan saya, meskipun ada sedikit cemoohan awal, ada cemoohan dari tahanan lain, ada ya berarti sorakan, tapi insya Allah itu mungkin ya wajar lah, mungkin pertamanya baru masuk baru perkenalan. Nah setelah itu ya alhamdulillah perlakuan mereka sangat baik, sangat saling menjaga, saling mensupport satu sama lain, mendukung, bahkan banyak yang sering ngingatin buat ayo lebih dekat lagi ke Banda. Mungkin ini cara Allah mau mendekatkan kita untuk bisa lebih dekat lagi pada yang di atas, karena mungkin di luar sana kita semua ini pernah lalai atau pernah meninggalkan atau menunda-nunda waktu sholat, waktu ibadah gitu. Nah mumpung kita di sini, kata mereka, kita harus saling memperbaiki. Ayo kita sama-sama kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu hampir setiap sore ini di itu tahanan itu selalu yasinan malam, yasinan, terus sholat bersama, terus apel juga, nyanyi bersama, kompak, ya itu sangat luar biasa sih. Ada perlakuan kasar dari polisi pada saat itu? Yang di mana? Yang di tahanan. Tahanan tidak ada, alhamdulillah. Itu baik-baik semua. Baik-baik semua, alhamdulillah. Mereka ya saya juga luar biasa sih, alhamdulillah bisa dipertemukan dengan polisi yang baik seperti itu, ya Allah. Saya juga berkesan banget. Jadi mereka tuh paling saling mensupport. Jadi kalau misalkan kita lagi sedih, disemangatin sama mereka, ayo kita bangkit, kita jangan terpuruk gini, kita harus bangkit. Ini kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri, percaya bahwa pertolongan yang di atas itu pasti ada gitu. Jadi kalau misalkan itu kita saling karaokean bareng, nyanyi gitu ya, untuk melepaskan penat lah, bareng, nyanyi bareng ya, alhamdulillah sih. Saat Anda ditangkap, Anda sedang berada di mana dan sedang apa itu? Waktu saya ditangkap itu saya sedang mengantar anak sekolah yang bekas majikan saya itu. Kan saya waktu itu saya main ke rumahnya, kan waktu itu katanya ada kerjaan, mau ngecat katanya kerjaan. Terus saya kebetulan di situ, pas dalam posisi itu kan keluar si suami istrinya kan mau berangkat kerja, jadi anak kan di rumah sendirian, nggak ada yang jaga. Jadi kebetulan saya juga bersedia, ya udah saya aja Pak yang nungguin sini, sambil saya juga ini Pak istirahat. Kan saya udah deket banget sama mereka, sama anak-anak mereka, sama ibu mereka, deket banget sama bapak mereka, deket. Jadi kayak udah anggap keluarga sendiri. Jadi mereka menganggap saya sebagai adik gitu. Jadi saya seperti itu jaga anak-anak, adik-adiknya yang masih kecil tuh. Nah yang kakak yang dua itu masih sekolah SD. Jadi pas gila sore sekitar jam 4 lah saya tuh pergi, ibunya kan udah datang dari kantor, terus saya izin ke ibunya, Bu saya mau jemput si AA yang di itu sekolah. Nah kata ibu mengiyakan, oh ya silakan jemput, tapi apa kamu yang nggak berkeberatan? Katanya, oh sama sekali nggak Bu, ini malah senang gitu. Ya. Terus saya langsung berangkat, terus saya sampai di sekolahan itu, ya terus ada yang moto-moto gitu. Saya kira kan wajar biasa lah orang moto gitu, orang biasa gitu ya. Ya terus saya sama sekali nggak pernah menyimpan kecurigaan. Terus setelah itu saya langsung bertolak menuju, kan udah dapat tuh anaknya itu udah naik. Saya dianterin ke rumah nenek. Nah kan katanya kan udah janjian sama bapaknya tuh, udah ketemu di sini aja di rumah nenek gitu. Nah saya langsung anterin ke rumah nenek. Nah setelah itu rumah nenek udah sampai, ketemu turun anaknya, terus saya berbincang-bincang dulu sebentar sama yang punya rumah, sama yang nenek juga, sama si bapaknya itu berbincang-bincang sebentar. Nah setelah berbincang-bincang sebentar, lalu saya ambil wudhu. Setelah mau ambil wudhu tuh langsung digerebek tangkap. Saat eksos Anda meyakinkan kepada awak media bahwa Anda tidak bersalah. Benar. Benar itu. Kenapa itu? Karena sisi hati nurani saya spontan sih. Karena saya memang merasa tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu, apalagi membunuh, kan dituduhkan sebagai pembunuh, pemerkosa utama, sebagai pelaku yang nyuruh berbagai dalang ini. Saya sama sekali tergugah hati saya, karena saya sampai sekali tidak pernah melakukan itu, tidak pernah memiliki niat jahat. Itu saya tidak sama sekali tidak pernah buat. Jangankan membunuh seseorang gitu. Nah, terutama buat saya foto keluarga saya itu kan, saya itu gimana, mata keluarga saya itu benar-benar kayak diinjek-injek gitu. Jadi saya tidak mau membohongi semua masyarakat. Kalau misalkan saya diam, itu sama saja saya membohongi masyarakat, membohongi keluarga saya, dan sama saja saya menghancurkan harkat martabat keluarga saya. Makanya itu saya berani mengungkapkan kebenaran, meskipun resikonya saya mati sekalipun. Sejauh ini Anda kenal dengan para terpidana? Ada yang kenal, sebagian si Sudirman dan yang lain ada yang kenal, cuman saya kenal cuma sepintas karena
berhubung saya sekolah di SMA 11, jadi saya kan sering bolak-balik rumah situ. Jadi misalkan ada mereka lagi di rumah, contoh misalkan ada atau lagi di mana main gitar itu, saya sering mungkin sapa, tegur sapa gitu. Jadi sering berjalan waktu kan sering tegur sapa gitu sih. Kenalnya seperti itu. Misalkan kalau misalkan dibiarkan nongkrong bareng, ikut geng bareng sana, tidak pernah sama sekali tidak pernah. Anda yakin mereka terlibat dalam pembunuhan kasus Vina? Kalau saya pribadi, ya prinsip saya pribadi, karena saya sering melihat dia tuh kayak baik, jadi ibaratnya itu saya masih kurang yakin. Namun Allahu alam sih ya, semuanya kan Allah yang di atas yang tahu sepenuhnya. Kalau misalnya ini prinsip saya pribadi ya kurang yakin sih. Terakhir, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia saat Ya. pasca dibebaskan dari peradilan ini? Saya sangat mengucapkan sangat terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan para netizen, para awak media, para kru semuanya yang tidak pernah bosan-bosan untuk bisa memberikan semangat dan dukungan support semuanya, dan para pihak PH semuanya, keluarga terutama. Alhamdulillah ya berkat doa kalian semua saya bisa berada di sini sekarang, dan saya bisa kembali menghirup udara, menikmati udara bebas saat ini, dan ya bisa kembali berkumpul dan bisa bersengkrama, bersenda gurau, melepas rindu bersama keluarga. Terima kasih Mas Peggy Setiawan, dan saya kembalikan ke studio dari Cirebon, Jawa Barat. Khalid Mawardi melaporkan untuk NET.